Indeks harga saham gabungan atau IHSG melesat hingga 1% pada perdagangan sesi 2 Rabu 15 Januari 2025 setelah Bank Indonesia secara mengejutkan memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin dari 6% kini menjadi 5,75%. Kondisi ini membuat saham perbankan mulai bangkit. Lantas sejauh mana dampak penurunan suku bunga ini akan mempengaruhi gerak IHSG? Untuk mengulasnya sudah hadir bersama kami Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Halo, selamat malam Mas Didit. Halo, selamat malam. Mas Didit, apa kabar Mas? Ya, ya, baik-baik saja sini. Baik, Mas Didit, kita langsung saja. Ya, Mas Didit, mengapa penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin oleh Bank Indonesia ini dapat mendorong IHSG melesat hingga 1%, Mas? oke. Kalau kita lihat memang pemangkasan suku bunga acuan dari Bank Indonesia sendiri ini memang di luar dari ekspektasi konsensus ya, di mana kalau kita lihat memang konsensus itu kemarin ini masih melihat adanya suku bunga Bank Indonesia atau suku bunga acuan ini masih cenderung tetap di angka 6%. Namun demikian pada hari ini tadi dipangkas untuk suku bunganya menjadi 5,75%. Dan kami melihat memang kami memperkirakan dengan adanya pemangkasan suku bunga acuan ini akan diharapkan ya akan mendukung adanya pertumbuhan ekonomi dengan nantinya mendorong adanya aliran modal asing dan memperkuat pertumbuhan IHSG ke depannya. Nah, pemangkasan suku bunga ini juga kalau kita lihat ini cukup menarik karena kalau kita perhatikan nanti ini juga akan mendukung adanya penurunan dari cost of fund dari bagi emiten-emiten perbankan ke depannya ya, sehingga membantu untuk menjaga adanya net interest margin mereka, di mana hal ini juga akan memberikan ruang bagi pertumbuhan kredit ke depannya. Maka dari itu tadi kita lihat memang untuk emiten-emiten perbankan ini menguat ya, cukup agresif, dan ini juga mendorong dengan adanya penguatan yang lebih agresif lagi terhadap IHSG sehingga mampu untuk melesat sebesar 1%-an seperti itu, Mbak. Baik, Mas Didit. Lalu apa saja faktor lain selain penurunan suku bunga yang mungkin berkontribusi terhadap kenaikan IHSG pada perdagangan hari ini, Mas? Oke, kalau kita lihat emang ini agak cukup berat ya. Kalau kita lihat memang dalam waktu dekat ini, memang untuk faktor pendukungnya ini belum ada untuk dari pergerakan IHSG sendiri, di mana memang adanya pemangkasan suku bunga Bank Indonesia sendiri ini juga menjadi faktor yang cenderung positif. Namun demikian kita perhatikan bahwa untuk faktor eksternal ini agak cukup berat menekan pergerakan atau laju dari IHSG sendiri. Di antaranya kalau kita cermati, ini masih adanya pelemahan dari nilai tukar rupiah, dan kalau kita perhatikan juga nilai tukar dolar ini juga cenderung menguat di angka 16.300-an begitu ya. Kemudian meningkatnya atau menguatnya dari USD yield sebesar 10 di area 10 tahun begitu. Kemudian juga meningkatnya risiko geopolitik, terutama adanya rencana perang dagang yang akan diterapkan oleh Presiden Amerika terpilih yaitu Donald Trump sendiri. Maka dari itu ini akan menimbulkan adanya gejolak inflasi nanti ke depannya. Nah, dengan demikian para investor diharapkan juga tetap mewaspadai dan mencermati akan faktor-faktor tidak hanya dari domestik namun faktor eksternal sendiri, ini juga dapat dicermati sebagai perkembangan IHSG ke depannya seperti itu. Baik, Mas. Lalu saham-saham bank mana yang mengalami kenaikan paling signifikan setelah pengumuman penurunan suku bunga acuan? Oke, kalau kita cermati memang ada beberapa saham perbankan, terutama yang di caps ini ya, cenderung kenaikannya juga cukup signifikan. Kalau kita lihat secara persentase, ini ada emiten BBRI gitu ya, ini kenaikannya hampir sekitar 3% ya. Sorry, 8%, ini 7,63%. Kemudian disusul dengan adanya BBNI, ini sebesar 6,78%. Kemudian berturut-turut ada BMRI, BRIS, dan BBCA, di mana sebesar 6,48, kemudian berisi 3%-an, dan BBCA 2,89%, seperti itu. Baik, terakhir Mas Didit, bagaimana proyeksi IHSG untuk esok hari? Apakah mungkin masih bisa sumringah, Mas? Oke, kalau kita lihat memang dari pergerakan IHSG hari ini, adanya peluang untuk IHSG kembali menguat esok hari, paling tidak nanti untuk dengan area supportnya di area 7.009, dengan area resistnya di 7.120. Namun demikian investor tetap mewaspadai adanya penguatan dalam terbatas seperti dalam jangka pendek terlebih dahulu, begitu.
Baik, terima kasih Mas Didit untuk waktu serta analisa Anda. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu ya Mas Didit. Ya, terima kasih. Salam sehat.